Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susilo Dikuncoro. Saya di sini peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Ketiga di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keluargaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit materi tentang psikologi olahraga. Yang pertama, basic skill. Apa sih itu basic skill? Basic skill itu eh, yang kita punya. Jadi setiap orang mempunyai skillnya sendiri-sendiri yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan. Basic skill juga merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dan mendasar. Kita semua orang pasti memiliki keterampilan yang kita kuasai dan bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu skill? Jadi, skill atau keterampilan merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan baik. Keterampilan bisa berupa kemampuan fisik, intelektual, sosial, ataupun psikologis yang dapat digunakan dalam berbagai konteks dan aktivitas. Keterampilan dapat juga dikembangkan melalui latihan, pendidikan, dan pengalaman. Contoh keterampilan yang umum meliputi ada keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi sendiri dapat dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan mendengarkan dengan aktif. Apa saja sih skill itu sendiri? Jadi skill itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Ada 5, yaitu ada hard skill, soft skill, transferable skill, upscaling, dan rescaling. Kemudian apa itu hard skill? Hard skill merupakan suatu keahlian atau keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dan didapat melalui latihan, karir, dan pendidikan. Sebab itu, seseorang yang mempunyai hard skill akan menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil yang memuaskan. Kemudian ada soft skill. Soft skill sendiri yaitu suatu yang bersifat pribadi. Jadi dari diri pribadi, pribadi seseorang yang dapat menentukan cara orang untuk bekerja. Jadi soft skill sendiri itu dari diri kita dan itu bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada transferable skill. Transferable skill sendiri ada skill kepemimpinan. Skill kepemimpinan sendiri adalah kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin ataupun memandu teman-teman kita. Kemudian ada skill komunikasi. Skill komunikasi itu apa kemampuan kita untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan seseorang baik itu secara lisan maupun tertulis. Yang kemudian ada skill kerja tim. Jadi skill kerja tim ini sendiri adalah kemampuan kita untuk saling bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan bersama. Kemudian ada upscaling. Upscaling sendiri itu suatu pelatihan atau pembelajaran terhadap keterampilan yang baru karena tuntutan perkembangan ilmu teknologi. Jadi di upscaling ini kita dituntut untuk mengenali keterampilan yang baru dan menyesuaikan zaman. Kemudian ada rescaling. Rescaling sendiri itu pelatihan untuk mengembangkan. Jadi kita sudah memiliki skill dan kita berlatih untuk mengembangkan skill yang sudah kita miliki. Dan skill itu sendiri bisa kita jadikan sebagai dalam bekal dalam kehidupan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada solusi untuk meningkatkan skill. Yang pertama itu ada investasi. Maksudnya investasi itu kita menabung ilmu kita kepada orang lain supaya kita tidak lupa. Kemudian kita mencatat skill yang dimiliki. Mencatat maksudnya kita mengetahui apa skill apa yang kita miliki selama ini. Kemudian membuat rencana untuk meningkatkan skill. Ini sendiri adalah kita kayak seperti menyiapkan latihan-latihan agar kita tidak
agar skill yang sudah kita miliki tidak hilang secara cuma-cuma. Kemudian ada mempunyai target. Jadi target kita pas punya skill ini itu apa? Contohnya sendiri skill skill saya bermain sepak bola. Jadi target saya bisa menjadi bisa mengikuti Porpop, bisa menjadi juara pada kejuaraan tertentu di bidang sepak bola. Kemudian bisa juga mencari seorang mentor. Jadi kita kita bukan belajar dengan diri kita sendiri, jadi kita butuh bimbingan dari orang lain juga untuk menjaga skill kita agar tetap aman. Kemudian ada self talk. Apa sih itu self talk? Jadi self talk itu merupakan sebuah dialog internal dengan diri sendiri. Jadi kita ngomong dengan diri kita sendiri dan hal ini dapat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi kita ngomongnya tuh kayak sadar nggak sadar gitu dan mengungkapkan bisa keyakinan, pertanyaan, serta ide sendiri. Jadi dalam kita berself talk itu kita dengan ngomong diri sendiri baik itu dari hasil itu kita bisa tahu kita bisa menimbulkan ide atau keyakinan atau pandangan gitu. Self talk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada self talk positif dan self talk negatif. Apa sih positif dan negatif itu? Jadi self talk positif itu adalah self talk yang dapat membantu kita dalam meningkatkan kepercayaan diri kita. Individu yang memiliki optimisme dan harga diri yang positif lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Jadi contohnya itu mungkin dalam sebuah pertandingan atau apa kan kita bertemu dengan lawan yang terkenal atau hebat. Tapi diri kita bicara dengan diri kita sendiri itu seperti kayak, oh pasti aku bisa karena kenapa dia bisa begitu, pasti aku juga bisa. Jadi kita harus yakin pada diri kita sendiri tentang apa yang kita miliki. Kemudian untuk yang negatif, yaitu sifat manusia yang biasa ngomong sama diri sendiri, tapi yang mereka omongin itu kayak pen- pernyataan atau pertanyaan yang membuat diri kita menjadi down. Seperti kalau kita ketemu musuh dalam sebuah pertandingan itu, diri kita malah ngomong kayak, apakah saya bisa melawan ini? Apakah saya mampu? Apakah saya bisa memenangkan? Nah, mungkin contohnya bisa seperti itu. Pernyataan yang akan membawa diri kita semakin jauh. Inilah yang harus dihilangkan. Kemudian ada cara untuk melatih self-talk positif. Yang pertama itu ada menyingkirkan self-talk negatif. Jadi kita tidak boleh melakukan self-talk negatif pada diri kita sendiri, karena itu akan berdampak sangat buruk. Yang kedua mungkin kita terus berlatih. Jadi jika kita sudah memiliki suatu kemampuan, jadi kita harus melatih kemampuan tersebut agar tidak hilang. Yang ketiga harus selalu merasa senang. Jadi kita tuh kalau bisa jangan merasa sedih atau pusing. Jadi kita harus membawa diri kita itu harus selalu merasa senang karena kalau kita merasa senang, kita juga akan melakukan self talk positif terus-menerus. Yang kemudian ada tetap dalam masa sekarang. Jadi kita harus mengikuti kemajuan zaman juga. Kemudian ada definisi mental illness. Illness sendiri yaitu gangguan mental, merupakan gangguan kesehatan yang mempengaruhi suatu pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati. Kondisi ini dapat terjadi sesekali ataupun dalam waktu yang sama. Jadi
definisi mental illness ini atau gangguan mental ini bisa terjadi sesekali pada seseorang dan bisa terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada cara kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu menambah mindset positif. Jadi pikiran kita jangan ke negatif. Kita harus selalu berpikir positif, positif dan positif. Yang kedua ada sering berolahraga. Jadi untuk menjaga mental juga olahraga sangat penting karena dalam jiwa yang sehat, pikiran pun akan tetap bagus. Yang ketiga ada istirahat yang cukup. Jika kita sering berolahraga, harus diimbangi juga dengan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat. Kemudian ada saling membantu. Jadi kita dalam kehidupan sosial itu untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus berbaur juga, tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Kemudian ada kita berefleksi lah untuk menenangkan pikiran. Yang keempat ada makan, yang keempat adalah batasi media sosial. Karena menggunakan media sosial secara berlebihan juga tidak cukup. Jadi kesimpulannya itu basic skill akan memudahkan kita dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan. Basic skill juga akan memudahkan kita melakukan aktivitas pekerjaan. Tetapi dalam basic skill harus diikuti dengan menjaga self-talk kita agar tetap selalu berpikir positif. Terima kasih. Mungkin sedikit penjelasan dari saya itu. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.